Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ditya Tias dengan NPM 20424047. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul standar proses dan standar penilaian. Selanjutnya yaitu mengenai standar proses. Secara umum, standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pada kurikulum ke-13, standar proses memiliki aturan yang cukup rinci dan struktur. Kriterianya, yang pertama menggunakan pendekatan 5M, selanjutnya pembelajaran berpusat pada siswa, selanjutnya RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran wajib dan detail, dan yang terakhir penilaiannya yang autentik. Selanjutnya pada kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, standar proses lebih fleksibel dan kontekstual. Fokusnya adalah pada kebutuhan dan karakteristik siswa. Karakteristiknya yang pertama yaitu meliputi pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya tidak wajib menggunakan 5M. Selanjutnya menggunakan modul ajar atau pengganti RPP. Selanjutnya pembelajaran berbasis proyek P5 dan yang terakhir penilaian lebih fleksibel. Selanjutnya itu mengenai materi standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, produser, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar ini digunakan sebagai pedoman bagi guru dan satuan pendidikan dalam menilai pencapaian kompetensi siswa secara objektif, adil, dan menyeluruh. Pada kurikulum ke-13, standar penilaian bersifat komprehensif dan struktur, dengan penekanan pada penilaian autentik. Karakteristiknya yang pertama yaitu ada penilaian autentik. Selanjutnya menilai 3 aspek utama yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Selanjutnya pada kurikulum merdeka, standar penilaian lebih sederhana, fleksibel, dan fokus pada pengembangan siswanya saja. Karakteristiknya yaitu meliputi yang pertama, asesmen diagnostik dilakukan di awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Yang kedua, asesmen formatif bertujuan memperbaiki proses belajar. Yang ketiga, asesmen sumatif untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, tidak berorientasi pada KKM secara kaku dan lebih fokus pada capaian pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu mendukung pembelajaran berdiferensiasi, penilaian disesuaikan dengan masing-masing siswanya. Baik, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa standar proses dan standar penilaian merupakan pedoman penting dalam pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Pada kurikulum K13, keduanya bersifat terstruktur, rinci, dan sistematis, dengan pendekatan ilmiah serta penilaian yang lengkap namun cukup kompleks. Sedangkan pada kurikulum merdeka, standar proses dan penilaian lebih fleksibel, sederhana, dan berpusat pada kebutuhan siswanya.